Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, kita buka dengan doa mau belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Baiklah, kita sebelum belajar kita sama-sama terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmat dan inayah, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak dapat kita hitung dengan jari jemari, yang tidak dapat hitung dengan berbagai cara, karena nikmat Allah terlalu banyak yang kita nikmati. Salawat beriring salam ke haribaan kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan senantiasalah kita selalu berselawat kepadanya dan mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, temuan kita yang ketiga ini akan membahas tentang keutamaan Islam. Apa sih keutamaan Islam? Yang pertama, agama yang sempurna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surah Al-Ma'idah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata agama Islam adalah agama satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85 yang berbunyi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ini satu-satunya ya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, dan tiadalah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Agama Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam, maksudnya sebagai berikut. Agama Islam ini diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dari berbagai ras dan bangsa hingga hari kiamat. Yang kedua, agama ini diperuntukkan bagi seluruh manusia dan jin, yakni dua jenis makhluk yang mendapatkan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengamalkan ajaran Islam akan mendatangkan kebaikan untuk seluruh makhluk, sedangkan melanggar ajarannya akan mendatangkan kerusakan di darat maupun di laut. Firman Allah,
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya mereka merasakan kebahagiaan dari akibat perbuatannya dan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41. Adapun keutamaan Islam yang keempat, bahwa ajaran Islam itu menjelaskan segala aspek kehidupan. Di dalam Islam tidak ada satupun persoalan hidup manusia yang tidak diatur oleh Islam. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 89 yang berbunyi, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Artinya, kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Jadi di dalam Al-Quran itu semua aspek ada dibahas di dalam Al-Quran. Jadi semua telah diatur oleh Allah. Kita tinggal menjalankan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Yang keutamaan yang kelima adalah bahwa ajaran Islam itu sesuai dengan kecenderungan fitrah manusia. Di sini arti fitrah itu artinya sifat-sifat dasar yang dititipkan Allah dalam penciptaan manusia, seperti kecintaan pada kebaikan dan kebencian pada keburukan. Firman Allah dalam surah Ar-Rum, surah Rum ayat 30 yang berbunyi, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Yang artinya, hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Selanjutnya, keutamaan Islam yang keenam adalah semua penganut Islam akan masuk surga. Masya Allah. Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Artinya, semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang membangkang. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang membangkang itu?" Nabi menjawab, "Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan siapa yang mendurhakai aku, maka dialah yang membangkang." Masya Allah. Ternyata anak-anak ustazah, bahwa semua penganut agama Islam akan masuk surga ketika dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang ketujuh, keutamaan Islam. Pahala amal umat Islam lebih besar daripada pahala umat terdahulu. Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam jauh lebih besar daripada pahala yang diberikan kepada umat-umat terdahulu dalam menjalankan ajaran-ajaran yang benar dalam agama mereka. Diriwayatkan dari Abu Umar, Rasulullah SAW bersabda,
Perumpamaan kamu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah seperti seorang yang mempekerjakan para karyawan. Dia berkata, siapa yang mau bekerja untukku sampai tengah hari dengan upah sekeping emas? Orang-orang Yahudi bekerja dengan upah sebesar itu. Setiap orang diberi sekeping emas, diikuti oleh orang-orang Nasrani dan masing-masing diberi sekeping emas. Kemudian kamu bekerja dari waktu asar hingga maghrib dengan upah 2 keping emas, sehingga setiap orang diberi 2 keping emas. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani marah. Mereka berkata, kami lebih banyak bekerja, tetapi upahnya lebih sedikit. Pemilik pekerjaan berkata, apakah aku telah menzolimi hak-hak kalian? Mereka berkata, tidak. Dia berkata, itulah karuniaku. Aku memberikan karunia itu kepada orang yang aku kehendaki. Hadis Bukhari Muslim. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, begitu banyak ternyata keutamaan Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya materi-materi ini kita lebih semangat lagi, lebih mencintai lagi agama yang kita anut hari ini, sehingga kita bisa mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jangan pernah kita merasa malas, jangan pernah kita merasa capek dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dengan mengamalkannya, insya Allah kita akan bisa masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta orang-orang yang beriman lainnya. Hari ini sampai di sini pelajaran kita. Tugas kalian adalah membuat resume tentang keutamaan Islam itu sendiri. Mungkin itu aja yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.